Sobat Ngopi Lestari, hari ini saya bersama 4 serikat pekerja, Sekar, SP2P, Serimba PHT, dan Serimba PPHT yang akan berbincang mengenai kesejahteraan karyawan dan eksistensi perusahaan. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore. Wah, hari ini ramai sekali ya dan kelihatan bahagia nih. Masih semangat? Semangat ya, semangat pagi ini tentunya. Saya ingin bertanya nih mengenai yang mendasari berdirinya serikat pekerja itu seperti apa? Mungkin dari Sekar terlebih dahulu karena yang pertama kali berdiri. Monggo Mas Munawar. Serikat Karyawan Perum Perhutani, kami kebetulan dulu berdiri ya tahun 2005 tanggal 11 Januari. Sebelum Sekar terbentuk ya memang ada di masing-masing wilayah, di dulu unit ya. Unit 1 Jawa Tengah, unit 2 itu ada masing-masing ada serikat. Jadi di unit 1 itu ada Serumpun 1, kemudian unit 2 ada Sekar Jatim, kemudian Jawa Barat ada Sekar Janten, kemudian digabung di musyawarah besar pertama itu tanggal 11 Januari 2005. Jadi itu dijadikan berdirinya Serikat Karyawan Perum Perhutani. Ya, untuk latar belakangnya sudah pasti ya, kita memang memperjuangkan bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan karyawan, juga tetap kita untuk mempertahankan eksistensi perusahaan atau perum perhutani di situ. Jadi ya tujuan semuanya kita mendirikan serikat ya itu garis besar. Terima kasih Mas Munawar. Kemudian untuk Serimba PPHT bagaimana Pak? Yang terakhir berdiri nih. Serimba PPHT ini berdiri mulai pada sekitar tahun 2019. Kita berdiri ini karena memang ada keresahan di tingkat grassroots. Memang kami ini anggotanya banyaknya tingkat grassroots, jadi mandor, kemudian staff, KRPH dan aspers tingkat itu mulai banyak. Kita ada keresahan melihat perhutani yang mulai menurun potensinya, mulai ada penurunan di tingkat sumber daya hutannya, kemudian mulai banyaknya staff atau mandor yang pensiun. Ini mulai kami tergerak, akhirnya kami mencoba berkomunikasi lewat pembentukan Serimba PPHT. Ini yang kami kenapa dia mulai eksis berdiri itu tujuannya sebenarnya untuk itu. Jadi untuk gimana kita memajukan perhutani, karena dari situ nanti karyawan-karyawan yang di bawah pun lebih bisa eksis, lebih bisa lagi terangkat dari secara finansial maupun kesejahteraan karyawannya. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Nah, untuk kegiatan konkretnya itu sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa dari Ibu dulu. Untuk kegiatan konkret di serikat selama ini tuh serikat Serimba PHT, kebetulan saya dari Serimba PHT, itu sudah kami melakukan UBES, raker sudah 2 kali kami lakukan. Yang pertama kami lakukan di Madiun, kemudian yang kedua kami lakukan raker yang kedua di Elabu, di kediamannya Bapak mantan Dirut Pak Transtoto waktu itu, terkait dengan munculnya isu-isu yang saat ini lagi hot di perhutani. Untuk kegiatan-kegiatan yang sampai ke internalnya, mungkin sampai ke jajaran mandor yang kami sama dengan Serimba PPHT, memang kami dari kaum grassroots ya, dan ininya Suketeki, waktu itu kita mengangkat Suketeki karena memang kami dari kalangan yang paling bawah. Jadi di situ pun kami melakukan ya mungkin tidak beda jauh dengan abang-abang kita. Jadi tetap mengawal di NPS-nya, penghasil dari perhutani ya, khususnya itu di bidang getah, tebangan dan lain-lain. Mungkin di situ kita hanya memberikan arahan atau mungkin bisa berkomunikasi dengan mereka, jadi sebagai penyambung lidah di manajemen, seperti itu saja. Kalau untuk kegiatan yang ke eksternalnya juga kami juga sudah pernah melakukan juga
HUT Serimba PHT sudah 2 kali yang kami lakukan, penanaman, kemudian penyantunan anak-anak yatim, anak-anak di kaum penyadap dan mandor, seperti itu Mbak Asna. Selanjutnya saya ingin tanya ke Bapak, SP2P itu seperti Siap. apa Pak kegiatannya? Oke, gini Mbak ya, jadi kami jelaskan dulu bahwa sebetulnya kami serikat itu tujuannya hanya 2. Yang pertama yaitu eksistensi perusahaan, dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, dari 2 tujuan tersebut kami memang secara internal di SP2P kami kalau menjaring aspirasi dari karyawan itu ada beberapa tahapan ya. Kami secara struktural itu ada di tingkat KPH itu namanya DPC. Jadi kami jaring dulu dari DPC, terus kemudian dari DPC itu kami bawa di rapat kerja tingkat Jawa Timur itu DPD. Setelah nanti di DPD kami aspirasi tersebut kami jaring dan kami sampaikan kepada DPP. Nah, di setiap tingkat tersebut kami juga selalu berkoordinasi dengan tingkat manajemen yang ada di situ. Jadi seperti itu Mbak. Jadi ada koordinasi terus ya Pak ya? Pasti kami selalu koordinasi baik dengan perusahaan yang diwakili oleh manajemen yang ada di masing-masing tingkat. Kami juga selalu koordinasi dengan rekan-rekan serikat yang lain, seperti itu Mbak. Baik Pak, untuk struktur organisasinya seperti apa sih Pak? Mungkin dari Bapak terlebih dahulu. Kepengurusan jadi kita terbagi ada di DPP ada ketua umum dan sekjen, kemudian di bawahnya ada DPD. Di DPD itu ada juga sama ketua, sekjen, kemudian ada bidang-bidang yang lain juga. Kemudian di bawahnya lagi di tingkat KPH ada yang DPC kami, DPC di tingkat KPH ini yang nanti ini yang bagian paling bawah di kami, mungkin struktur organisasi seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian mungkin dari Sekar Mas, monggo gimana struktur kepengurusannya? Sebenarnya hampir mirip ya di setiap serikat, teman-teman Pak Mahfud, Bu Santi, di Pak Victor. Cuma kadang ya beda penyebutan saja, tapi secara umum strukturnya pasti ada di pusat, tingkat pusat perhutani. Kemudian di di kami itu ada DPW. DPW itu di tingkat divisi regional ya. Jadi kemudian di bawahnya ada DPD di tingkat KPH, setara KPH lah ya unit manajemennya. Kemudian di bawahnya lagi mungkin ada DPC ya di dalam KPH hampir sama. Jadi mekanisme kerja di serikat tadi juga seperti yang dijelaskan Pak Mahfud ya hampir sama. Intinya kita sistem di serikat ini kan kolektif kolegial ya. Jadi kita menghimpun aspirasi dari rekan-rekan anggota di bawah, kemudian kita rapatkan di rapat kerja di masing-masing struktur tadi, mulai dari DPC ke DPD, dibawa lagi ke rapat DPW, kemudian hasil rapat kerja disampaikan lagi di tingkat DPP itu menjadi keputusan bersama. Dan mungkin kami di pengurus tidak bisa memutuskan, hanya kita sebagai pengurus langsung memutuskan, tidak bisa. Tetap mekanisme organisasi di serikat seperti itu, berbeda dengan di manajemen. Kalau di manajemen kan strukturnya dipimpin oleh kepala satuan kerja lah ibaratnya. Jadi kalau di kita kan ketua. Jadi kalau kepala dia bertanggung jawab langsung atas keputusannya kepala, tapi kalau kita sebagai ketua tetap kita harus mendengar masukan-masukan, kemudian diputuskan mungkin secara musyawarah atau voting, mekanisme pengambilan keputusan di rapat yang intinya kolektif kolegial itu. Mungkin itu. Dari SP2P seperti apa sih Pak kepengurusannya? Sama ya Mbak ya. Jadi di awal tadi sudah kami jelaskan bahwa memang di tingkat bawah tadi bahwa kami DPC ya. Mungkin di teman-teman Sekar di tingkat KPH DPD. Iya. Jadi sebelumnya sama Mbak. Terus kami nanti di tingkat Jawa Timur DPD, kalau di teman-teman Sekar DPW. Kalau Serimba DPD. Jawa Timur DPD kan kayak gitu Mbak. Sebetulnya sama lah. Secara struktur organisasi kita hampir sama karena memang tujuan kita sebetulnya sama Mbak. Cuman memang kendaraan yang kita naiki beda, itu aja. Tapi tujuan kita adalah sama, itu aja.
Terima kasih Pak. Untuk Mbak boleh diminum nggak Mbak ini? Oh boleh Bapak. Oh, iya. Mari kita minum Mbak Iya. terlebih dahulu. Oh iya. Saya sudah pengen minum Mbak. Suaranya diperkeras lagi. Siap. Kemudian yang terakhir nih dari Ibu Serimba PHT seperti apa Ibu? Ya, seperti yang dijelaskan dari awal, Serimba PPHT, kemudian dari SP2P dan juga dari Sekar, memang hampir sama Mbak. Jadi dalam inti kepengurusan itu kami juga ada di DPP. DPP itu yang ada ketua umum, kemudian ada sekjen, kemudian di DPD. DPD itu lintas divisi, jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten ya. Itu pun itu kita penyebutannya juga DPD, seperti itu, sama dengan SP2P dengan Serimba PPHT seperti itu. Kemudian di tingkat DPC KPH, Mbak. Jadi pengurus yang dalam ini struktur yang paling bawah adalah DPC di tingkat KPH. Iya, sama aja sebetulnya, tinggal penyebutan aja. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian sejauh ini apa sebenarnya target dari setiap serikat ini? Mungkin dari Bapak? Sebenarnya kalau bisa kami jelaskan, targetnya mungkin sama ya. Kita kalau serikat ini jelas kesejahteraan karyawan dulu. Targetnya itu, jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjembatani karyawan. Gak mungkin satu-satu mereka menyampaikan aspirasi atau keinginannya seperti apa. Nah ini tujuannya serikat di sini, menjembatani suara-suara mereka kepada manajemen. Ada juga sama feedbacknya dari manajemen kepada mereka. Nah kami juga menjadi wakil ini juga untuk menyampaikan kepada masing-masing karyawan, anggota-anggota kami yang menjadi ininya di serikat, bagaimana visi atau nanti visi misi perusahaan supaya bisa tercapai sama-sama. Tujuan perusahaan ini apa? Itu mungkin itu kalau dari kami sih. Bisa diceritakan sedikit Pak, biasanya itu teman-teman menyuarakan itu dalam hal apa? Mengenai apa? Jelas. Sedikit aja. Oke, jelas kalau menyuarakan yang sementara ini jelas dari kesejahteraan pasti. Karena apa yang di ini jelas kesejahteraannya karyawan dulu. Jadi gimana caranya supaya sejahtera? Nah ini yang perlu kita bicarakan sama-sama antara serikat dengan manajemen. Gimana caranya manajemen bisa memberdayakan, empowering, terus kemudian gimana karyawan ini bisa sejahtera. Nah ini yang kita coba terus bicarakan bareng-bareng sehingga semuanya bisa sama-sama tercapai. Tujuannya perusahaan profit tercapai, karyawan pun bisa sejahtera. Sejauh ini apakah target itu sudah terpenuhi? Mungkin dari Mas Munawar? Kalau target itu dinamis ya Mbak ya. Jadi setiap waktu, setiap periode itu berubah-ubah. Jadi tergantung situasi saat itu, apa yang menjadi topik pembahasan gitu ya di kami di karyawan juga di manajemen. Misalkan mungkin kita agak kilas balik ya. Jadi dulu misalkan ya, ini kaitannya dengan kesejahteraan. Dulu ini kan status kepegawaian gitu ya. Dulu kan sangat banyak ya, sangat beragam. Dari dulu mungkin ada sebutan tenaga borong dulu, ada tekbor, kemudian ada PKWT, ada PP, kemudian baru ada pegawai. Nah ini kan banyak sekali status pekerja di perhutani dan kesejahteraannya pun beda-beda ya. Jadi tingkat yang didapat ya itu juga beda. Jadi ya di situ melalui serikat kita berupaya nih agar lebih efisien juga di perusahaan, juga lebih karyawan mempunyai kepastian dan kehidupan yang lebih layak gitu ya. Jadi mungkin kita
dari rekan-rekan anggota ini mengusulkan gitu kan, agar ya sudah mulai pelan-pelan lah diusulkan yang seperti tenaga borong itu dinaikkan statusnya gitu kan, jadi misalkan PKWT, nanti PKWT jadi PP. Nah terakhir ini PP sudah habis tahun 2016 ya kalau nggak salah Pak Victor ya. Jadi alhamdulillah jadi bisa naik ke pegawai semua. Jadi ya salah satunya itu. Jadi waktu itu targetnya alhamdulillah bisa tercapai, dan itu juga perlu komunikasi yang intens antara manajemen dengan karyawan yang diwakili serikat. Kemudian selain itu ya mungkin terkait yang tadi disampaikan Pak Victor juga, seperti kesejahteraan yang lain itu ya, seperti naik gaji gitu ya. Misalkan target perusahaan laba pendapatan tercapai, ya wajarlah kita akan menuntut mungkin perbaikan kesejahteraan melalui gaji atau tunjangan ataupun bentuk bonus atau tunjangan pendidikan gitu kan. Nah ini yang kita perjuangkan lah, kita wadahi usulan rekan-rekan, kita sampaikan manajemen. Di situ ada forumnya, kita bisa audiensi atau melalui LKS bipartit gitu ya. Jadi di situ ada win-win solution lah, sama-sama bisa mengakomodir kepentingan perusahaan dan dari karyawan. Contohnya seperti itu. Nanti mungkin situasi yang lain beda lagi gitu kan, apalagi yang mungkin tergantung pada saat itu gitu. Nah dari yang Mas Munawar jelasin tadi Mas, bagaimana responnya manajemen? Kalau respon manajemen ya tentu tetap mengakomodir ya, tetap apapun yang menjadi aspirasi, tuntutan itu pasti ya ditampung dan dibahas secara bersama-sama. Sejauh ini sih seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kita bisa menciptakan iklim demokrasi di perusahaan ini sudah cukup baik ya, dan ya kita di sini sebagai pengurus juga mempunyai tanggung jawab agar bisa mengawal itu lebih baik gitu ke depannya. Mungkin dari teman-teman mungkin dari Bapak bagaimana tanggapannya? Oke Mbak, jadi gini, memang tujuan yang jelas, tujuan agung kita Mbak ya, tujuan yang awal tadi sudah kita sampaikan bahwa tujuan agung kita adalah kita pengen perhutani ini tetap eksistensi, tetap kelestarian hutan di Jawa dan Madura ini tetap terjaga. Itu memang tujuan yang agung. Terus kemudian ibaratnya kitab suci lah Mbak, bagaimana caranya kita menuju ke sana. Terus yang kemudian yang kedua adalah kesejahteraan karyawan dan keluarga, pasti itu, dan keluarga. Memang yang disampaikan kalau kita di awal ketika kita melangkah ke sana pasti ada sesuatu hal yang memang itu tiba-tiba muncul, seperti yang disampaikan Mas Munawar tadi. Misal kita ini sudah 2 tahun ini nggak naik gaji nih. Nah itu kadang-kadang manajemen perlu diingatkan bahwa ini sudah layak loh untuk naik gaji, karena perusahaan secara cash flow-nya perusahaan sudah membaik. Terus kemudian tekanan ekonomi pun sudah semakin berat. Biasanya kita akan menyuarakan hal seperti itu Mbak. Itu yang utama yang sering kami suarakan adalah seperti itu, dan itu memang terbukti. Manajemen sebetulnya juga bentuk dari semua karyawan, manajemen karyawan gitu loh. Walaupun mungkin secara manajemen itu memakai aturan, kami kan kalau karyawan bedanya itu, kalau serikat itu bedanya kan dari bawah Mbak. Kita ngambilnya itu dari bawah ini, aspirasi dari bawah ini, kita kumpulkan jadi satu, kita naikkan ke atas, kan gitu. Beda dengan manajemen itu aturan ke atas nih, baru disampaikan ke bawah. Nah disitulah kita akan ada titik temu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang nantinya bisa diterima oleh kami karyawan, dan juga perusahaan juga bisa menerima hal tersebut. Jadi gitu, intinya kita pengen bahwa di dalam mempertahankan kelestarian hutan dan eksistensi perusahaan ini, kita akan sejalan bersama gitu, Mbak. Kita akan saling mengingatkan antara manajemen dengan serikat, seperti itu Mbak. Untuk kendalanya Pak yang pernah dihadapi apa sih yang terberat nih? Bisa diceritakan mungkin? Banyak kendalanya. Kendalanya banyak banget Mbak. Kendalanya di masing-masing wilayah, di masing-masing di masing-masing serikat itu banyak kendala. Tidak bisa kita pidati satu persatu, tapi teman-teman pengurus ini intinya adalah kami tetap semangat.
Intinya kami tetap semangat, kita tetap berupaya untuk menyampaikan apa yang harus kami sampaikan pada manajemen. Yang jelas tujuan kami satu, tetap tujuan kami dua tadi, itu tujuan yang utama. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, seandainya ya Pak, ini seandainya aspirasi dari teman-teman semuanya ini belum diakomodir, bagaimana Pak? Seandainya ya ini. Aspirasi, Mbak, semua diakomodir. Ya. Terkait itu akan dieksekusi oleh manajemen atau tidak, itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan pembahasan, membutuhkan berbagai pertimbangan yang itu akan sangat panjang dan banyak elemen yang ada di situ, gitu Mbak. Insya Allah semua aspirasi kita sampaikan. Pasti kita sampaikan. Pasti tersampaikan pada manajemen. Pada manajemen pasti kami sampaikan pada manajemen. Salah satunya adalah hari ini kita RKSB Partit ini adalah menyampaikan aspirasi teman-teman dari bawah, Mbak. Kita sampaikan pada pimpinan divisi Regula Jawa Timur, ya, pimpinan di Divre. Nah, nanti kalau ini memang ranahnya bukan kebijakan dari Divre nanti akan menyampaikan kepada jajaran direksi, dan kami juga menyampaikan ini kepada jajaran DPP kami, DPP di masing-masing serikat. Jadi seperti itu. Jangan khawatir, semua aspirasi pasti tersampaikan, Pak. Pasti tersampaikan, iya. Pak, ya. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir nih, apa harapan ke depan untuk serikat karyawan dalam mendukung jalannya perusahaan dan eksistensi? Mungkin dari Ibu dulu. Kalau harapan serikat ya, umum aja nih Mbak. Harapan serikat itu yang pertama kesejahteraan karyawan tadi otomatis mungkin bisa disetujui lah seperti itu, walaupun tidak secara frontal dan keseluruhan seperti itu. Kemudian harapan yang kedua dari serikat ini, jadi serikat ini kan gini Mbak, serikat ini kita memang berjalan bersama dengan manajemen, ibarat rel kereta api. Kita tidak bisa harus bersatu seperti ini, tidak bisa, tetapi kita berjalan beriringan. Jadi kita tetap mengawal manajemen, dalam hal ini manajemen mungkin bukan menekan, memang sudah ada NPS yang harus dicapai oleh seluruh karyawan. Itu pun yang harus kita kawal. Dalam arti kita kawal untuk meningkatkan pendapatan. Kembali lagi ke kesejahteraan tadi. Jika pendapatan sudah melampaui, itu kan ada ini Mbak, setiap triwulan kita ada pembahasan pencapaian triwulan untuk NPS, KPH ini, KPH inilah, itu pun melibatkan serikat di dalamnya. Jadi di situ kami pun bisa mengetahui, oh ya, perusahaan kami dan jajaran kami ini sudah ada laba nih, sudah ada. Jadi di situ mungkin kita bisa menyatu dengan semua serikat untuk membahas untuk kesejahteraan kawan-kawan kita. Ya termasuk jajaran manajemen kan juga sejahterakan semuanya, seperti itu. Harapannya ya tadi yang sudah dipertanyakan juga waktu kita LKSB Partit tadi, yang pertama yang kita usung menanyakan tentang Tundik tadi ya, segera ini. Jadi itu harapan terbesar dari kaum grassroots, segera direalisasikan lah, seperti itu. Harapannya semuanya sejahtera. Dengan adanya isu-isu seperti ini pun karyawan tidak ada yang di PHK, seperti itu harapannya. Dan kita pun bisa seiring, bisa seiring dalam arti bisa tetap mengawal NPS, mengawal RKAP yang sudah ditetapkan di setiap rapat dan lain-lain untuk segenap karyawan, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari Bapak bagaimana untuk harapan ke depannya untuk menjaga eksistensi dan kesejahteraan karyawan? Mungkin kalau bisa saya sampaikan, harapan kami sih sebetulnya komunikasi yang selama ini sudah terjalin tetap berjalan dengan baik. Jadi komunikasi antar serikat, komunikasi antar manajemen dengan serikat ini tetap berlanjut dengan baik. Jadi mungkin tidak ada pengkotak-kotakan. Mungkin pengkotak-kotakan kenapa harus ada gini, harus segera gitu, enggak. Tapi nanti disampaikan keinginan manajemen apa, keinginan kami apa, gimana caranya sama-sama itu kita bisa capai. Tentu harus berjalannya bareng-bareng, tidak bisa salah satu harus kalah-kalahan, nggak bisa, harus win-win.
memang susah mau cari win-win, jadi memang susah, tapi ini memang tugasnya kita ini gimana caranya supaya jadi win-win gitu. Nah, ini kalau enggak ya win lose, tapi yang lose tidak kalah, jadi masih jalannya masih tegak lah gitu. Gimana ini? Mungkin harapan kami dari Senimba PPHT seperti itu. Terima kasih Pak. Mungkin yang dari Bapak bagaimana SP2P? Harapannya Mbak ya? Iya. Harapannya semua sejahtera. Amin Mas. Amin. Amin. Ya Mbak, jadi saat ini memang komunikasi kami sudah terjalin lah dengan manajemen, dengan pihak eksternal, dengan ONG, dengan serikat juga kita sudah terjalin. Intinya kita tetap ingin mengawal terkait dengan eksistensi perusahaan. Ya, yang jelas kami jelas pengen sejahtera Mbak, pengen sejahtera, keluarga kami juga pengen sejahtera, tapi perusahaan kami juga akan tetap eksis. Nah, itu harapan kami Mbak. Biar seimbang semuanya ya Pak. Betul Mbak, betul. Gitu Mbak ya sementara. Terima kasih. Yang terakhir nih Mas Mawar, Iya. bagaimana dari sekarang? Sebenarnya hampir sama ya dari rekan-rekan serikat yang lain tadi. Jadi kalau harapan kami untuk karyawan secara umum ya semua, saya harap sih tetap bisa solid, tetap bisa loyal, kompak. Kita bersama-sama kita menjaga dan mempertahankan juga memajukan perusahaan kita, karena ya bagaimanapun ini kan perusahaan kehutanan yang sangat sejarahnya panjang gitu ya dalam mengelola hutan di Jawa Madura ini, dan juga ya yang jelas kan untuk penghasilan juga untuk keluarga kan kita bekerja di sini. Jadi saya harap karyawan semua, walaupun ada yang ikut serikat manapun itu kan hak masing-masing ya, jadi tetap bekerja secara loyal ya, secara baik untuk perusahaan, dan perusahaan bisa maju lebih baik lagi, kemudian juga bisa laba, dan juga bisa akhirnya juga bisa memberikan kesejahteraan gitu loh bagi semua karyawan. Dan kita di serikat juga harapannya untuk teman-teman pengurus, anggota juga masih tetap kompak gitu ya. Walaupun kita di sini ada 4 serikat, tapi itu bukan menjadi kendala ya, itu akan menjadi penguat kita. Jadi semua kita saling komunikasi. Jadi saya, Pak Mahfud, Bu Santi, Pak Victor, kita saling tukar informasi, saling komunikasi. Jadi tetap semua sudah bisa ya saling bersatu lah ibaratnya ya, kita tujuannya sama untuk yang mengawal itu. Jadi bagaimana kita tetap karyawan-karyawan ini tetap produktif juga dalam bekerja, terus aspirasi yang disampaikan juga bisa disampaikan ke manajemen dan diakomodir, dan di serikat juga tetap punya jiwa korsala ya, punya kekompakan di masing-masing serikat, karena juga pengurus-pengurus ini kan teman-teman juga ini dibanding dengan karyawan lain kan mungkin bebannya agak lebih banyak gitu, karena kita di samping memperjuangkan teman-teman juga kita juga harus menjadi contoh juga, kita dalam bekerja sehari-hari juga harus harus lebih baik gitu kan. Nggak, kalau ya kita malu juga gitu kalau ini pengurus-pengurus serikat gitu kan, aktivis vokal gitu kan, kritis, tapi dalam bekerja kita juga dinilai jelek, apalagi kan juga kita jangan sampailah kita. Ya mudah-mudahan saya harapannya untuk teman-teman pengurus serikat lebih kuat dan akan lebih bisa menjalani ini dengan baik lah gitu lah, lebih kuat lagi ke depan gitu. Ya mungkin itulah tetap harapan saya lagi, semua serikat ini kompak, karyawan juga kompak. Ibaratnya kesejahteraan dan eksistensi perusahaan ini kan dua hal yang seperti tidak bisa dipisahkan ya, timbal baliknya, karena kita sejahtera juga karena ada perusahaan yang masih eksis dan tetap baik ya, maju. Dan dengan karyawan yang sejahtera kita juga bisa meningkatkan motivasi
dan produktivitas untuk perusahaan juga gitu kan, saling timbal balik gitu. Mungkin itu sih dari saya, dari kami dari Terima sekarang. kasih penjelasannya luar biasa dari Bapak dan Ibu pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dalam keadaan sehat ya Mas. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Asna. Sama-sama. Dari ngobrol santai pada hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara karyawan dan manajemen dapat terjembatani oleh serikat pekerja agar kebijakan manajemen dapat selaras dengan aspirasi karyawan, sehingga karyawan dapat maksimal membantu mendorong kinerja perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.